Iya, iya. Kayak Oke, kopi. mulai ya. Ini kan temanya malam ini batu mulia dulu, sekarang sama nanti. Kita bagi dulu nih. Dulu yang dari siapa dulu? Dari Papi dulu deh. Dulu yang Papi tahu dunia batu mulia tuh kayak gimana sih? Beda nggak sama sekarang? Yang setahu aku ya, pengalaman aku dulu sebelum 2010-an atau 2009 ya sama seperti sekarang ini. Jadi Hmm, 2008 2009 saat itu dunia batu sama kayak dunia batu saat ini gitu. Jadi hmm, apa ya, datar-datar aja, datar-datar aja. Tapi dari jauh-jauh sebelumnya memang udah apa, bisnis batu itu memang udah apa, udah jalan aja gitu. Tapi masih stabil-stabil aja, datar-datar gitu. Hmm, sebelum 2010 ya, oke. gitu. Kalau setahu Papi dulu kendalanya apa sih main batu zaman dulu sama sekarang tuh kendalanya sama aja atau beda atau gimana? Kalau kendalanya kayaknya lebih berat dulu ya, lebih berat dulu. Satu apa, ilmu pengetahuan kita belum belum seperti sekarang. Hmm, Jadi kita apa, nggak punya pengetahuan dasar tentang batu dulu. Jadi hmm. kita ngeliat orang bilangnya apa, kita sebutnya apa, kita jualnya apa. Entah batu jabardut lah, batu apalah namanya, dulu kan kayak gitu. Dan hampir semua orang dulu sama-sama nggak ngerti Omono. Jadi enak Omono. Nah itu bener itu. Gitu. Kalau Pak, kalau sekarang udah banyak yang ngerti, ya sebenarnya enak juga, jadi nggak perlu capek jelasinnya kayak gitu. Cuman kalau zaman dulu kita sama-sama banyak yang nggak ngerti tentang batu gitu. Hmm, iya 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 Kayak iya, gitu bener lah. bener. Pengetahuannya dulu masih sama-sama minim semua gitu. Pak Tommy, pengalamannya zaman dulu jual batu gimana Pak Tommy? Kena juga gua. Sebenarnya semua ya, namanya awal itu lebih berat sebenarnya ketimbang akhir. Karena awal ibaratnya kita nanam pohon, kita nanam dari bibit, kita siramin tiap hari, kita melakukan pengenalan diri kita sama buyer ya kan, kita nyari barang sampai ke luar negeri, kita kan nyari barang kan, ya kan. Kita jaga itu pohonnya sampai tumbuh besar, sampai berbuah, kita nikmati hasilnya. Sekarang ini ya kita cuma menjaga pohon itu gimana supaya nggak tumbang dan mati aja. Walaupun berbuahnya udah nggak kayak dulu lebatnya, tapi paling nggak ada 1-2 buah yang bisa kita makan dari pohon itu. Waduh, omongannya Pak Filosofis Tommy. sekali. iya. Itu filosofis sekali. Kamu Sebentar, sakit apa? saya dagang susah banget bro, sumpah. Sakit Dagang tuh sampai ke kolong kebayoran saya. Sampai ke tukang-tukang Kalimayang ngemis minta bahan, nyari bahan. Akhirnya dari bahan cuma 10.000 bisa jual 1 juta. Wah, luar biasa. Apa itu? Itulah. Apa itu yang bikin sekarang apa ya? Kayaknya dulu orang kan gampang dibohongin gitu ya. Mungkin bukan bohongin ya, yang jual nggak tahu barang, yang beli ya, juga nggak tahu dibohongin barang itu kayak Pak ya. Piti bilang kan. Jadi sekarang udah sama-sama tahu ya, ya jadi agak anu ya. Jadi orang agak pemilih agak sok tahu segala macam lah. Nah, Pak Yul, kalau dari dunia lab, Pak Yul dulu kan sebelum Avianur kan LPSB. Bedanya dulu sama sekarang apa Pak Yul? Bedanya. Mm-mm. Nah, aku mau bicara konteks dulu sama sekarang dulu nih. Iya. Dulu sama Oke. sekarang gitu. Secara umum ya, kita kan orang bilang globalisasi. Mm-mm. Jadi globalisasi itu kan efeknya pasar sama gitu kan. Harga sama, pengetahuan sama. Dan itu nggak terjadi di dunia batu semuanya saya kira. Contoh kalau yang aku pernah baca dulu bukunya tulisannya Renal Kasali. Jadi dia bilang, tapi itu dulu ya, dulu tahun 2000-an ya, 2005, 2006 kalau nggak salah tuh ya. Dia bilang dunia menuju ke satu bahasa, satu harga gitu. Jadi globalisasi itu yang ditakutkan negara yang nggak siap dengan globalisasi.
Artinya kayak ya kapitalis. Mereka yang punya modal mereka menang, mereka yang menguasai teknologi mereka menang. Nah dampaknya kan sekarang yang kita lihat ya, kayak misalnya taksi kalah sama online, ojek online. Lalu yang dampak selanjutnya kita lihat yang retail tuh yang kayak Matahari Department Store tuh kalah sama yang jualan di rumah, iya kan? Iya kan? Muncullah perusahaan-perusahaan yang dulu gede tapi tiba-tiba zombie, dia bilang zombie, berjalan tapi nggak tinggal darah doang, nggak ada darahnya. Nah, itu secara umum dulu. Jadi kalau bahasanya teman-teman kan dulu banyak yang nggak ngerti, kita sama-sama nggak ngerti. Enggak, kita lebih tahu daripada banyak orang. Walaupun kita pengetahuannya tidak sebagus sekarang, tapi orang lebih tidak bagus daripada sekarang. Kalau sekarang pengetahuannya hampir rata, karena hampir rata. Jadi pengetahuan hampir rata, harga pun kita nggak bisa main, ya kan? Jadi kalau dulu kan mungkin sumbernya batu 1-2 orang yang tahu. Tapi sekarang karena memang wah langsung di TikTokin, langsung langsung tahu semua harganya. Jadi dulu kita Igloo pernah dikecam gitu ya, karena gara-gara Igloo lalu pameran banyak, lalu orang pada ngerti batu, harga itu memang naik tapi sama, keuntungannya nggak bisa dikuasai 1-2 orang. Tapi ibarat kue itu sama dibagi 10. Kalau dulu dibagi 1, sekarang dibagi 10. Sekarang dibagi 100, sekarang besok lagi akan dibagi 1000. Karena globalisasi. Globalisasinya kan karena teknologi, karena HP yang sekarang gampang. Dulu aku ya jualan kan pakai email dulu. Foto pakai kamera digital, ya kan? Sekarang nggak pakai email, pakai WhatsApp, pakai Facebook. Kameranya pun pakai kamera HP. Wah, Dulu, ya kan? ada kakak Little Big tuh, Rudy Abni, apa kabar Roy? Rudy itu tahu betul tuh gimana jualan pakai tuh. Jadi kalau beda dulu sama sekarang dari contact lab gitu ya. Sekarang pasien lab lebih cerewet nggak kayak dulu. Kalau dulu pasien lab tuh ibaratnya manut-manut aja gitu loh. Kalau sekarang compare sana, compare sini, cari Google, lalu tanyain, dan seterusnya. Positif negatifnya gimana? Positifnya ya jadi kita, negatifnya dulu aja ya, negatifnya dulu deh. Negatifnya dulu, sekarang lab tuh kayak di bawah tekanan pasar. Jadi kalau beda dengan komen umum, dianggap salah. Iya. Kita jadi beberapa teman kayak di bawah tekanan gitu kan. Jadi ya yang terjadi seperti itu karena seolah-olah jadi orang banyak yang lebih tahu daripada lab. Ya mungkin sih ya. Tetapi akan ada bedanya nih. Misalnya nih nggak pakai lab, kalian tahu nih, oh ini Safir nggak pakai lab. Karena kebiasaan pegang kan ya. Lalu mungkin ada batu-batu yang kita ngobrolin di pasar. Oh ini, jenis itu. Benar sih, hasilnya benar, identifikasinya benar. Tapi kita bicara lab nih. Kalau kita, Mas Anu kan tanya tentang lab nih. Kita bicara spek. Kenapa ini jadi Safir? Jadi kita adu argumen dengan orang yang berdasarkan mungkin sense ya, ini kebiasaan. Ya, jadi ya itulah yang sekarang ya, bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu ke lab kita di Martapura ya selalu di LPSB. Di situ kan banyak juga pemain batu yang sudah dari jutaan tahun yang lalu dia sudah main batu ya. Jutaan tahun yang lalu. Maksudnya dari mbah-mbahnya batu dia. Jutaan tahun yang lalu masih batu. Apa Bang Dino ya? Jadi dia kawakan gitu kan. Jadi dia pegang batu dari kecil. Lalu datang kita orang lab di LPSB Martapura gitu ya, yang notabene-nya anak bawang. Baru masuk langsung, wah ini Safir. Wah ini dulu yang sering konflik itu antara
blue topaz dengan aquamarine. Ya, topaz dan aquamarine di Banjar itu kan ada juga. Biru laut. Ya, di Banjar Tapi sebenarnya gini, Mas Yul. Mas Yul, kalau dari info yang Mas Yul tahu itu ya, tambang-tambang permata di Indonesia ini ada nggak sih? Kemarin kan sempat kedengaran info aja di luar itu ada safir dari Aceh lah, safir dari Kalimantan, berlian dari Tembagapura, atau ada lagi jenis-jenis zirkon. Ada sempat di literatur Google saya baca zirkon diimpor dari Indonesia. Saya nggak tahu tambangnya di mana. Ntar kalau ada linknya saya share di Peci Globe. Iya. Zirkon diimpor dari Indonesia. Saya nggak tahu. Nah, cocok nih Pak Yulian. Kita kan bicara zirkon kontak industri. Kita bicara kuarsa kontak industri. Beda dengan bicara zirkon kontak gems. Beda dengan kuarsa kontak gems ya. Jadi kalau contoh yang simpel dulu yang kuarsa. Kuarsa itu kalau di industri dia kan sebagai bahan baku kaca. Jadi dia nggak peduli gem quality. Pokoknya pure kuarsa. Kalau kita ke aku dulu pernah di jadi pasir kuarsa. Jadi kita ke pantai isinya cuma pasir kuarsa. Tapi maksud saya gini loh, Mas Yul. Zirkon pun seperti itu. Zirkon pun ada yang dia kontaknya industri. Di balik perdagangan lokal di Indonesia, kira-kira ada nggak sih black marketnya yang tiba-tiba orang luar ngambil secara lewat belakang di Indonesia? Karena saya lihat dari ada postingan dari suhu terbesar di Rawabening nih, dia main Nabire, katanya di situ ada dari Nabire diketemukan jet yang hampir setara dengan Burma punya. Ada kemungkinan nggak Burma beli dari kita banyak dibawa ke sana dijadikan Burma? Yang contoh yang sudah pasti kan berlian ya. Kalau berlian Martapura kan kita udah tahu semua nih dari dulu berlian ya. Dan kita dan berlian kita juga punya nama nih. Kalau sudah bicara origin, apakah ini berlian Martapura, apakah ini berlian Pontianak, apakah ini berlian dari Sulawesi, apakah ini berlian dari Afrika, berlian dari mana, kita nggak bisa lagi kan. Jadi konteks origin itu yang banyak mismatch seperti konteks. Nah ini faktor-faktor gini kira-kira yang mempengaruhi apa, Mas? Kira-kira apa faktor? Ada donatur kah? Atau faktor orang kuat kah di belakang yang punya duit banyak yang bisa membeli berlian banyak dengan mengklaim nama mereka? Itu kan terjadi kasus di De Beers dulu kan. Yeah. Berlian sebenarnya itu kan nggak ada harganya, Mas Yul. Karena De Beers dia punya semacam kayak apa sih namanya itu? Slogan dia bilang katanya. Batu yang lah katanya lu, makanya naik lah harganya. Padahal berlian kan banyak, Mas Yul. Ada kok lelangan 20.000 kita bisa dapat berlian. Gak semewah yang mereka kira kok. Kalau kita bicara seperti itu kan sama seperti Akik kemarin kan. Jadi kita punya Akik dengan judul macam-macam kan, ada Badar apa namanya, Batu Raja ya, Batu Raja, lalu ada yang merah dari merah cabai atau apa itu yang dari Kebumen itu kan. Semua itu kan branding, semua itu kan memang sifat penjualan batu mulia seperti itu. Begitu juga dengan berlian yang cuma nggak ada warnanya itu kan. Bersih nggak ada warnanya. Kalau kita orang yang senang akik, saya kira dia nggak bisa memahami indahnya berlian. Mungkin maaf ya kalau keliru. Sama halnya seperti orang yang memahami indahnya berlian, dia nggak bisa memahami kenapa orang mau beli jet 2 kilo, 3 kilo, 10 sampai sekian juta. Gitu. Ini kan masalah selera. Jadi ketika orang jualan permata, dia harus membranding, dia harus membuat citra. Nah itulah kita yang gunakan teknik pemasaran dengan pameran-pameran itu. Karena ini Mas Yul, mohon maaf Mas Yul ya. Saya pernah lihat postingan di Instagram tuh akun orang luar negeri, Mas Yul. Dia posting Manakara, Mas Yul. Banyak stok Manakaranya. Saya rasa lebih banyak dari orang Indonesia dia punya Manakara. Kok bisa lari ke sana semua?
kitanya nikmati apa. Jadi apa yang mereka lihat dari Manakara yang brundul-brundul kayak gitu, yang Betrodial itu, ya kan? Iya. Apa yang mereka lihat yang kita nggak lihat gitu loh. Apa yang bikin Manakara itu jadi berharga di mata mereka, di kita kok jadi cuman kayak tumpukan-tumpukan kayak gitu aja gitu loh. Apa itu ya? Itu kan jadi masalah sebenarnya yang perlu dipikirin kan gitu. Makanya sekarang saya tanya, ada teman saya di Sulawesi itu yang lambang batu Manakara itu hampir nggak ada sekarang. Ya kan sekali lagi itu masalah pencitraan kan ya, masalah branding kan Itu ya, dia. branding kan. Dulu zaman booming ketika Pak Suwandi dengan IGS-nya itu bisa membuat pencitraan, oh ini cakep, bagus, mahal, langka dan seterusnya, naik harganya. Ya, jadi kita pencitraan, bacaan pun begitu juga, ada pencitraan juga. Semuanya kalau kita bicara permata pencitraan, maka harus kompleks. Apa masih diperlukan namanya monkey business, Pak? Ya iyalah. Saya kira masih seperti itu. Karena ini kita ini bisnis kesenangan, ya kan? Ini kita kan bukan bisnis, ya kita bisnis kesenangan. Jadi bagaimana orang senang sama barang ini kan? Makanya kalau kemarin kita di Igloo kita bikin kontes batu permata, kontes fotografi. Karena kita mau bikin yang kita mau mengekspos keindahan satu barang, Orang mungkin sebelumnya belum tertarik tentang katakanlah jenis apa yang disebut deh, fire agate misalnya, belum tahu tentang fire. Kalau kita ekspos fire agate itu dengan fotografinya, orang akan mindsetnya, oh cakep nih, lalu booming. Kita bikin kontes virus, kemudian orang melihat keindahan virusnya dengan berbagai macam-macam kelasnya, iya kan? Itu kan kita bikin, kita create marketnya. Lalu muncullah orang berburu virus yang jenis bagaimana, motif bagaimana, karena ada trigger untuk mencari yang bagus menurut konten. Jadi bagaimana memasarkan batu mulia ini, konsepnya adalah bagaimana orang jadi senang. Dulu ya begitu caranya, sekarang begitu, besok pun akan seperti itu caranya. Begitu. Nah, kenapa kalau orang luar bisa menjual Manakara, kita tidak bisa? Di sana nggak ada Manakara, di sini banyak. Mereka yang di sana nggak pernah lihat, kemudian dicari mana yang bagus, diekspos, ya, jadi. Berarti apakah itu kebalikannya kalau di Sri Lanka banyak safir, di sana mereka sulit menjualnya, di sini lebih mudah menjual safir? Kira-kira gitu. Kan kalau mencari di sumbernya di sana kayak semacam mungkin mencari yang bagus banyak ya. Saya kira gitu kali ya. Terus yang jelek-jelek, yang low grade mungkin nggak laku di sana, jual di mana yang nggak ada barangnya, kan gitu. Ya. Karena beda tempat, beda selera. Tapi lagi efek globalisasi, efek yang kita sekarang mudah melihat gambar itu jadi tidak. Tapi paling nggak gini sih, kalau dilihat di perkembangan batu di Indonesia ya sebenarnya dengan adanya yang kita tahu, mungkin Mas Yul pernah ngalamin, Pak Ono, Mr. Doni Koma juga pernah ngalamin, itu yang ada namanya kontes kan ya. Paling tidak itu kan memperkenalkan dan mengingatkan terus paling nggak ke pencinta batu. Iya. Betul. Paling tidak itu mengingatkan itu. Jadi kita nggak lusu-lusu banget gitu. Batu cuman bisa lihat di Facebook aja atau ketemu di tempat aja satu lokasi kan. Kadang bosen kan, nggak mungkin kayak Pak Doni Dona Koma ketemu Mas Yul demi memperlihatkan batu satu kan ke Jogja, nggak mungkin. Iya. Paling jangan hanya di Facebook via WA, foto, video. Ya, kontes itu kan salah satu ajang ketemu dari semua pencinta batu di seluruh dunia khususnya. Dan Indonesia pada umumnya. Iya. Itu kan kumpul semua kan, mereka di situ saling bawa bahan, tukar pikiran. Iya. Paling tidak kan kontes masih jadi tolak ukur lah ya kan, batu itu masih ada kan sebenarnya. Iya, aku setuju itu toh.
Sama seperti kan Awal-awal pameran ya. kebangkitan batu kan juga dari pameran, dari kontes kan. Iya. Wah, Awal-awal itu Iya. ya. dari Iglo Orang awal, kenal, orang tahu Iraca, kan. Iya. IGS. Betul. Ya kita kan Orang surut orang orang Aceh bawa bahan tukeran sama orang Purbalingga bawa bahan tukeran sama orang Batu Raja kan. iya. Karena Jadi karena kan sekali lagi Bu Bel ya. Ini kan kita bisnis ada donatur kah? barang kesenangan. Hah? Ya Tom ya. Kita kan Iya. bisnis barang kesenangan. Orang itu Iya. senang karena terpengaruh gitu ya. Karena terpengaruh. Jadi karena kesetanan nih bahasa gitu kan. Wah, cakep. Terus pengen nyari itu. Ya. Sehingga pameran itu adalah kita sedang menciptakan limited market yang terbatas. Itu kita pameran, itu namanya pameran. Iya kan? Waktu ada pameran itu semua dengan produk yang sama berkumpul, semua yang punya keinginan yang kesenangan yang sama berkumpul. Nah di situ nanti terus timbul pengen beli. Iya gitu. Nah mungkin kemarin sempat macet karena COVID. Orang mau berkumpul nggak bisa, iya kan? Orang mau kontes nggak boleh, kumpul-kumpul nggak boleh. Sekarang udah nggak COVID, udah boleh kumpul, tapi duitnya yang nggak ada. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Ada donatur kah? Iya itu karena emang sekarang sama rata, nggak cuma bisnis batu. Ya, cari uang sekarang nggak seperti cari uang dulu. Iya susah. Iya. Teman susah. Maka kan kita harus ada dapat dana bantuan bansos dari pemerintah ya khusus batu ya. Oke, sekarang aku mau tanya ke Papi Doni. Kalau sekarang Papi kan sering aku lihat di postingan Facebook segala macam itu kan kayaknya sering ke Rawabening gitu loh. Kondisi di Rawabening gimana Pi? Perdagangannya? Aku juga baru masuk ke dunia batu lagi kan sekitar Desember kemarin tuh sekitar 4-5 bulan yang lalu. Nah sebelumnya itu ya jauh. Sebelum bulan Desember akhir 2022 itu Rawabening benar-benar sepi. Ibaratnya di lantai dasar aja kita bisa main skateboard, main bola di situ. Di luarnya juga kaki limanya juga satu-satu. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah mulai rame. Di lantai dasar, di lantai 1, bahkan di keliling Rawabening itu udah rame banget sekarang. Sekitar di Pahala, di kaki lima udah full. Kalau di Kebayoran Lama ya memang nggak sebesar Rawabening, tapi udah mulai jauh kehidupan dunia perbatuan di daerah Ciledug, Kebayoran Lama kayak gitu. Kalau 6 bulan yang lalu mungkin ya lebih banyak tukang burung daripada tukang batu. Kalau Kebayoran Lama patokannya gitu, banyak tukang burung apa tukang batu gitu. Malam tukang daging ya. Tukang sayur. Kebayoran Lama tuh di sebelah mana sih, di pasarnya itu? Ya di kolong jembatan base camp Tommy tuh di situ tuh. Nah, kalau di pantauan Papi di Rawabening itu yang masih jalan tuh batu-batu apa Pi? Yang setahu Papi? Sebenarnya semua batu jalan sebenarnya. Semua batu jalan, cuman marketnya emang beda-beda. Kayak keluar Rawabening ke kanan itu Pandan hidupnya minta ampun, luar biasa Pandan. Bahkan kontes jalan terus di Pandan. Nah, di dalam Rawabening yang paling ramai tukang perak. Nah, untuk batunya sendiri, toko-toko batu yang di bawah yang ya ibaratnya harga-harga murah itu masih ramai sekarang tuh, ramai banget. Kalau untuk permata yang menengah nggak kelihatan di Rawabening, belum kelihatan di Rawabening. Karena banyak kan main mereka di online kan. Sekarang ini yang permata menengah itu mayoritas main online. Untuk permata yang murah meriah gitu, rame banget sekarang Omono. Blue Sapphire 100 ribuan itu, jangan ditanya Omono. Bisa dimulai dari itu. Iya. Mulai kayak Pak Haji yo. Iya. Mulai kayak dulu ya Tam. Mulai dari kayak dulu kan namanya. Iya. Kita mulai merangkak kayak dulu kan. Tahun 2009 tuh, mulai. Iya. Emerald yang 50 ribu, emerald 100 ribuan itu, iya. Rame banget. Itu prospek itu. Kayaknya seperti itu.
Jadi Kalau aku tren ya, kita aku akan mulai dari bawah lagi. Iya, Kalau aku benar. Gitu. cerita pasar di Jogja sekarang ya, Jogja ini kalau untuk bangsanya Kalsedon Bentar, segala Bang macam, Ono, saya tanya ah, dulu. Saya tanya dulu. apa? Eh, pasar-pasar di Jogja sekarang gimana kondisinya, Pak Ono? Nah, ini aku mau cerita. Dulu itu Iya, zaman booming, iya, pasar batu di Ini Jogja itu ada ada tiga Haji tempat. Al-Qadri nih dari Makaturan. Ada tiga tempat. Yang pertama itu di pasar Kuncen. Pasar Kuncen. Yang kedua di Jalan Senopati, depan kantor pos itu. Yang ketiga di XT Square. Nah sekarang itu yang eksis itu cuma di XT Square. Jadi hampir semua pedagang batu itu ngepulnya di XT, di tempatnya Pak Yulian itu. Nah kalau untuk batu-batu kita bicara range harga ya, itu memang benar kata Papi, hampir sama lah. Jogja ini yang masih jalan itu yang ya middle low lah, harga-harga 1 juta itu masih jalan lancar gitu. Tapi kalau untuk di atas itu pahit, pahit banget. Kecuali berlian ya, berlian Jogja masih jalan, sampai yang mahal-mahal pun masih jalan. Tapi hanya berlian. Kalau untuk yang Kalsedon, batu gambar segala macam, kayaknya Jogja mati. Habis. Udah Habis nggak tuh ada. kalau Jogja. Bangsa kayak apa, Karnelian segala macam, Bacan di Jogja nggak jalan. Kecuali virus jalan, masih jalan. Ya. Nah, mungkin apa ya? Iglo nih untuk ke depan bisa bikin ya kita nggak usah muluk-muluk kayak booming kayak dulu lah, tapi supaya itu supaya Om Hendra, Rahardian. apa? Menaikkan perdagangan ini, kalau dari Papi kita harus ngapain nih Pi yang bisa Juragan Bacan, menaikkan itu? Juragan Bacan, Juragan Pandan. Kita ngelihat kayak awal mula batu bisa booming nasional gitu. Awal mulanya memang gitu sih. Pameran, kontes sebelum di tahun 2010 tuh batu-batu murah, batu-batu yang middle low itu banyak beredar, banyak dicari orang. Setelah itu di 2012 2013 mulai bikin pameran orang-orang. Nah, sekarang kondisinya hampir sama kayak dulu. Batu-batu yang middle low ini berjalannya luar biasa sekarang. Bahkan banyak pemain baru, banyak pedagang baru, banyak bayar baru sekarang. Nah, tinggal yang pameran yang sifatnya atau yang ruhnya seperti zaman dulu gitu loh. Bukan pameran yang pengen cari profit ya. Kalau sekarang kan kontes cari bisa nih Oke, Pi, terusin Pi, sorry. Tapi kalau pameran-pameran yang kayak kita awal-awal dulu naikin batu, yang sama-sama punya idealisme, pengen naikin batuan, ingin memperkenalkan atau edukasi untuk di batuan itu masih belum. Aku lihat masih belum ada. Saat ini kayak kontes atau pameran ujung-ujungnya selalu cari profit untuk saat ini. Benar. Dan ditambah lagi banyak fenomena juga di kontes. Setelah sekian lama kayak isu yang beredar di kontes kan rata-rata ntar batu temennya panitia atau batu panitia yang dimenangkan. Nah, udah banyak yang kayak gitu-gitulah sekarang. Itu nyari kontes Mandoblang, Juragan Kopi dari Purbalingga. Jadi nyari konten yang punya nilai idealisme kayak dulu lah gitu, yang sama-sama pengen naikin dunia perbatuan, itu yang masih belum. Tapi benar sih. Mas Ropi Art Kemurnian. Benar yang selamat datang dan selamat menyimak. Dan juga aku rasa sih belum nggak bisa ya bergerak sendiri. Anang Badarudin masih mantau, nggak tahu dari mana mantaunya. Jadi mungkin nanti Rudi Apni bisa teman-teman dikondisikan juga ya, kita angkat bareng-bareng lah supaya ya lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ini Mbak Anang kok nggak bisa di-invite ini? Rudi Apni itu mantau. Ada lagi Om Kunto Bungur. Ya, kalau teman-teman dari masih sampai sekarang teman-teman dari APNI terakhir bikin acara juga yang di tempat Haji Dien, yang pameran-pameran untuk memperkenalkan batuan-batuan akik itu mereka masih jalan dari tahun 2017, termasuk konsisten mereka yang jalanin untuk APNI ya. Iya, itu
salut juga sih buat teman-teman yang masih eksis, masih komunitasnya masih jalan. Kalau kita nih kan Cuman Rat, duitnya seret, makanya pamerannya nggak bisa besar. Itu dia. Makanya dibilang ada donatur kah? Iya itu. Ya kita kayaknya mulai dari bawah lagi karena memang uang kita habis semua gara-gara COVID di 2 tahun kan. Iya benar. Ya ini faktanya seperti itu dan ini nggak cuma batu loh, semuanya kayak gini loh. Jadi Semua jadi sektor. kita survive itu udah bagus. Asal kita ya jangan Paling kayak gini, mengulang kita kesalahan pernah yang dulu. ngelewatin masa-masa mudah, masa-masa sulit di zaman perbatuan yang masa kita ngelewatin 2 tahun aja menyerah gitu loh. Harusnya kita bisa. Kita mental kita udah dilatih kemarin. Oh, Gitu loh. luar biasa Ustaz Tommy ini. ya ini kayaknya dia Di sakit. OB kayak bantu ngapa? Ah, elah OB ngapa? Pak Yul kan pernah tinggal di Bangkok ya. Jadi sedikit banyak Pak Yul tahu lah pada saat ada Bangkok Jam Fair segala macam. Menurut Pak Yul mungkin nggak kita bikin di Indonesia? Ya saya kira timingnya kita sih nggak bisa nunggu timing bagus ya. Pokoknya kita sebisanya kita lah istilahnya kan. Sebisanya kita dengan seadanya duit kita lah bahasanya itu ya. Tapi yang konteks mengundang nasional saya kira memang agak susah ya. Orang Jakarta yang main di Jakarta, orang Jogja main di Jogja, orang di Purbalingga main di Purbalingga, yang deket-deket aja. Karena kita paham mau datang aja nanti mikir-mikir lah aku nggak nginepnya di gimana, akomodasi gimana, karena itu ya cost ya. Kalau yang sekarang kan kita mengumpulkan dengan lelang-lelang live itu kan seolah-olah juga sama ya, itu kan seperti membuat market terbatas. Kita bikin pameran sendiri kan live itu kan. Jadi yang seperti itu adalah miniatur dari yang online offline menjadi online. Nah gitu. Jadi ya tentu sih memang tahapannya kita akan seperti itu. Mulai dari gini lagi. Mulai dari kecil. Mulai dari seadanya. Gitu. Kalau Ulang lagi. Iya, dulu. Ya kita bikin begini pun konteksnya dalam rangka menyemarakkan lagi. Itu aja. Yang jangan itu ya saya bilang itu jangan mengulangi kesalahan tuh gini. Jangan lagi kita beli 100 jual 1 juta itu kan nggak bener, iya kan? Jangan lagi kita mengulang kesalahan, jelekin sana jelekin sini, jatuhin lab sana jatuhin lab sini, itu nggak ada manfaatnya. Jadi kita cari duit kita aja, simpel, nggak usah pakai nyalain orang, apalagi ngeblaf harga. Apa yang kata Tommy bilang ya, kalau nggak laku bilangnya nggak laku, jangan pura-pura kaya. Be honest dalam berbisnis bro, kan gitu. Iya. Kalau kita ngelihat cara dagang. Tapi kalau putar pakai cincin lain sih nggak apa-apa kalau nggak dikenalin. Pak Tommy, ente kan kemarin masih juri di mana? Di Bangka ya? Apa di mana? Terakhir juri. Terakhir Palembang. Ya, Palembang. Tempat Palembang tuh ya. Itu Palembang. itu kondisi kontes di sana gimana? Ente kan jurinya. Oh, luar biasa. Kalau kontes dukungannya semua teman-teman kontes itu supportnya 100% semua, Pak. Bagus, dukungan mereka tuh bagus karena disitulah ajang S1 mereka mungkin bisa jalan-jalan silaturahmi ketemu teman-temannya ya kan, atau ada saling jualan di tempat sama rekan-rekan pemain kontes lainnya ya kan, ada transaksi di situ terjadi ya kan, atau nanti ada dapat barang baru segala macam ya, itulah full. Biasanya kalau rata-rata kalau kontes itu mereka full support, orang-orangnya datang semua, pasti datang gitu ya. Kemarin yang dari Bandung datang, dari Kalimantan datang, dari Jakarta datang, dari Batu Raja datang, belum lagi yang beberapa batu-batu katanya kiriman dari teman-teman di Pulau Jawa juga masuk, ada dikirim. Antusias sih kalau cuman kontes itu lokal ya, belum
belum kontes yang besar nasional kayak yang udah-udah itu cuman di lokal aja itu ya. Yang cuman beberapa kelas yang masih banyak pemangkasan gitu. Beda kalau di kelas nasional mungkin ada 900 kelas, mungkin di sana kemarinnya cuma 400 atau 4,5 gitu. Tapi antusiasnya bagus, acara jalan lancar. Kemarin di Ya mungkin mereka mengharapkan lagi ada acara kayak di gitu. eventnya Haji Dian jadi juri nggak sih lo, Tom? Iya, saya jadi juri, diundang sama kakak Rudi Apni di situ. Oh ya, berarti ya antusiasnya. Aku soalnya nggak pernah mantau kontes lagi, Kalau udah lama banget nggak setiap tahu. kontes, teman-teman kontes itu yang tadi awal saya bilang, kontes itu merupakan indikator juga yang bantu kalau perbatuan itu sebenarnya kita masih bisa nikmatin gitu. Kalau kontes nggak ada yang tadi kan gue bilang tadi, coba bayangin kita cuma bisa lewat WA, video call, kirim foto, ngeliat Facebook, balas-balasan komen, tapi nggak ada ketemu cara real orang personnya di situ ya, saya rasa sih susah. Nah dengan adanya kontes itulah membantu paling nggak, mana sih batu lu yang kemarin lu upload, gue mau lihat dong gitu. Oh kayak gini bagus nih, berapa nih, 800 juta deal, nah gitu, dapat rokok sebatang lumayan gitu. Kayak gitu, tetap kontes bisa jadi titik apa ya, apa feromon namanya, feromon mungkin ya, pemikat jadi kayaknya. Feromonnya perbatuan tuh kontes mungkin salah satunya bisa. Mungkin kayak contoh yang Iglo pernah lakukan kemarin tuh, kontes foto itu kan juga antusiasnya sampai 300.000 peserta kan, sampai kita kewalahan menentukan pilihan batu. Iya. Yang satu orang bisa 800 foto, kita sampai bingung sendiri ya kan. Berarti kan itu feromonnya kuat banget sebenarnya batu itu. Ada itu. Yes, ya, orang-orang tuh nafsu gitu. Hah? Iya kan? Cuman nanti kita mungkin ngemasnya teman-teman dari komunitas-komunitas lain, kayak si kemarin Apni ada penggalangan dana buat anak yatim, ya kan? Itu kan bagus, jadi kan memperkuat lagi feromen, oh ternyata anak batu ada positifnya, kan gitu. Nah itu yang pengen dilihat sama orang umum ya. Mungkin setelah ini nanti mungkin ada sedikit bunga-bunga tumbuh bersemi kembali di antara kita semua, dan lebah-lebah kembali berdatangan dan siap menghisap madu-madu kita siap. Iya, kalau bilang sih kontes batu. Semua orang, Tom. Hah? Ya? Sekarang lagi ikutin semua orang, Tom. Takut, Tom. Donaturnya pada hilang semua sekarang, Tom. Ada donatur kah? Tapi menurut Papi, batu yang kira-kira bakal naik daun nih ke depan apa nih, Pi? Kalau dari pantauan Jakarta. Sama sih, hampir semua hampir sama. Kayak Diamond di sini juga lagi naik juga. Diamond Banjar tuh penggemarnya makin banyak di Jakarta. Terus itu ya kayak Precious Stone itu makin banyak penggemarnya. Tapi kalau untuk yang naiknya signifikan banget kayaknya belum ada untuk saat ini. Belum ada. Untuk batuan lokal pun juga gitu, kayak belum ada yang bisa dibawa untuk naik sampai ke tingkat nasional gitu, belum ada. Masih air lah kalau untuk saat ini. Kalau di Jakarta sendiri ya Diamond lagi Diamond sama Jet ya. Diamond sama Jet tuh lagi naik daun memang di Jakarta. Karena banyak pemain-pemainnya ya, dengan adanya Jet Nabire, akhirnya Jet juga naik lagi, yang Jet Burma, Jet Guatemala tuh naik lagi. Terus Diamond kayak semakin banyak seller, semakin banyak yang jualan Diamond Banjar, akhirnya Banjar orang banyak yang cari saat ini gitu. Di dunia lelang juga gitu sama. Setiap kali kita lelang nggak ada yang ngobrol nih, tapi kalau lelang Diamond Banjar, ring perak, walaupun kualitasnya menengah begitu, ke bawah kolong meja gitu, tetap ada aja selalu gitu. Ini ada juragan lelang nih, Melan nih. Udah sekarang pulaan berlian Banjar Lan. Aduh, ini Mbak Anang kok nggak bisa di-invite ya? Gimana caranya ya? Sengaja itu kayak gua kemarin, alasan, padahal bisa. Ya saya kira juga sama ya. Berarti kita mulai lagi dari kecil lah, mulai dari bawah lagi lah. Dan Seperti tahun 2000. Betul. Sekarang aku mau bandingin ya.
mulainya kita dulu dengan sekarang apa bedanya? Kan kita konteksnya udah zamannya udah beda. Maksudnya zamannya udah beda itu memang dampak dari COVID itu lalu orang pinter pegang HP. Jadi pinter marketing pakai HP, termasuk Melan ini Melan ini kan dia juga karena nggak bisa jualan di luar lalu jualanlah di rumah. Karena di XT kiosnya nggak mampu bayar, lalu bosnya kan buka larangan di rumah. Iya benar. Tapi kan itu solusi. Dulu dia pedagang liar, tapi sekarang ini mata kuda. Nggak punya kios di XT tapi ngemper gitu. tapi itu kan cara survive-nya sekarang ya. Cara survive-nya dulu kan nggak seperti itu. Cara survive-nya sekarang kan dengan HP, dengan online itu kan. Dan ini kita welcome aja. Nah, makanya ketika kemarin kita punya ide kontes fotografi, itu konteksnya seperti itu. Supaya ketika kita jualan online, foto kita masuk gitu loh, cakep gitu. Enggak, video kita juga cakep. Kalau ini aku menilai ya, kadang aku lihat juga live-nya punya Mas Melan. Dia tata letaknya cakep. Dia tata letaknya cakep, sehingga kan orang tertarik melihat lapaknya gitu kan, istilah kira-kira gitu ya. Dan ini kan keterampilan yang Mas dapat hadiah nih dari Melan kayaknya nih. Dia nggak pernah ngelap tempatku dia. Diundang lah sekali-sekali. Kalian ada bingkisan kecil dikit gitu. 3 kerat. Jadi kembali lagi kan ya. Jadi caranya gimana nih? Merintis dari bawahnya gimana caranya? Saya kira kayak gitu. Sekarang triknya seperti itu. Dan kita melatih teman-teman dengan kontes fotografi. Bagaimana menyajikan, mempresentasikan dagangan itu di layar dengan eye catching gitu, dengan bagus. Nah, harapanku sih nanti keterampilannya jadi rata. Jadi orang nggak ada lagi yang foto tangannya kelihatan gitu kan. Nggak ada lagi yang foto backgroundnya aneh-aneh gitu kan. Jadi supaya bagus. Nah, aku sih antusias sekali ya seperti itu. Mungkin nanti ada lagi yang kontesnya kontes live gitu kali ya. Masing-masing kirim reelnya bagaimana dia jualan. Sehingga melatih keterampilan kita. Nah, mungkin kayak gitu caranya survive, terus kita itu punya kontribusi terhadap cara berdagang model sekarang. Nggak bisa dipungkiri loh, yang dulu boomingnya ikut membumingkan dengan melakukan pameran-pameran, dengan membuat juri-juri berlabel juri Iglo itu kan kita punya milestone di situ kan, kita punya titik penentu di situ. Nah sekarang kita ingin Iglo juga punya milestone sebagai pelopor bagaimana memajangkan batu di dunia online, bagaimana berbahasa online, kan yang seperti itu. Jadi pelakuan mereka yang jualan online tapi udah ngebit nggak bayar itu bagaimana itu, kasih kata gota nggak itu? Ya kalau bisa tak bayarin 100.000 ya kirim sini aja inbox. Ini Mbak komen, jangan lupakan offline katanya. Ini karena Mbak Anang ini pejuang offline nih dari tahun 90-an. Ya, ini konteksnya how to survive di era sekarang gitu kan ya. Ya mau tidak mau kita harus seperti itu. Ya ditambah lagi saat ini kan platform untuk jualan itu semakin banyak kan. Otomatis market akan kayak dipotong-potong, roti itu kayak dipotong-potong. Kayak orang di Instagram. Dulu kan full semuanya di Facebook kalau untuk online. Saat ini platform untuk online itu udah banyak banget. Belum lagi yang kayak Etsy yang dari luar segala macam. Belum di Shopee sendiri juga banyak. Jadi dengan semakin banyak kayak platform yang ada, justru bikin kita untuk ngumpul atau untuk nyatuin itu susah, untuk ngawasin juga semakin susah. Itu juga jadi kendala. Ada positif, ada negatifnya juga dengan banyaknya platform yang ada saat ini. Iya. Tapi emang benar sih. Sekarang kita mau beli barang dari luar pun mudah kok, nggak sulit kayak dulu. Gampang banget prosesnya sekarang.
Kita melalui mau via Shopee atau Lazada minta bantuan bisa, mau ada tradernya pun juga ada, atau mau transaksi pribadi pun juga bisa sekarang. Beli Kalau batu di luar negeri, Zaman eBay aja dulu yoi. kan. Wah, zaman eBay dulu kita susah kan, nggak ada kartu kredit, kita cari orang yang punya kartu kredit, punya PayPal, kita teleponin ya kan, bang, Iya. tolong bit bang, ya kan. Iya, betul. Sekarang kita dipermudah, bisa bayar pakai ini, pakai itu, pakai apa, transaksi internasional antar bank bisa sekarang, kan enak tuh sekarang. Betul. Iya. Gimana nggak enak beli safir cuma $0,1, hehe, 0,99 yo. Beli topaz 0,99 yo. Iya, itu. Safir songea 0,99. Banyak lab ini lagi. Yang gelas Philip jadi hit A kan enak ya sekarang. Ya, Nah, ya. Remuk. mau cari apa sekarang Oh. karena dengan adanya internet memang dipermudah kita untuk jaringan link ke luar negeri atau ke dalam negeri pun jadi mudah banget sekarang. Dulu kan kita nggak keterbatasan dengan HP BB, dulu kita jualan cuman bisa kirim foto dan segala macam. Sekarang kita dipermudah dengan WhatsApp, bisa live, lelang, live, apa kirim foto apa segala macam. Komplit kayak sekarang. Satu lagi, kita dari tahun yang aku pantau dari tahun 2008 mulai batu bergejolak begitu, mulai naik. Kita nggak ada perubahan apa-apa, bahkan sampai detik ini pun masih berkutat di cincin kan, batu cincin aja Iya. tok. Betul. Nah, Taunya kok bocon aja, cabocon aja. di 2015 itu sempat kayak apa, ada Maria, kayak Mbak Maria Renata, Wire kan, Wire. Iya, tapi masuk bikin wire, yo. ke Inakraf waktu itu Wire itu kan sempat booming kan. Sekarang belum ada lagi. Nah, jadi juga kayak untuk di Indonesia, kalau terus-terusan juga cuman berkutat di batu cincin aja, agak Nggak sulit bakal memang. Maju bener, makin dislip terus. Developing untuk ke jewelry itu di luar negeri juga begitu. Sulit. Permintaan batu itu banyak bukan untuk jadi cincin, tapi untuk jewelry kan. Kalau untuk di games ya. Perhiasan yang bisa dipandang dan bisa dilihat gitu. Nah, itu juga buat Nah, kadang kalau teman-teman di sini pernah lihat semua tuh ada kayak video-video orang Hong Kong atau Cina yang bisa ngukir dari bahan langsung jadi kuda, jadi topi, jadi baju ya kan, dari batu diukir gelang, ada naganya, dibikin duit, itu kan hebat itu skillnya. Dipotong di tempat, diukir, dibentuk. Ada nggak orang Indonesia yang bisa kayak gitu? Paling di sini mentok bikin kura-kura doang. Sama apa cincin model trompa. Belati. Ya, itu Coba kita suruh bikin model kelinci, udah bisa kemajuan nggak? sih, ini model Gitu tompah tuh kemajuan. Sama Adi dulu yang Akhir Iya, tompah itu tuh belajar. kemajuan. Kalau aku lihat ya walaupun kita belum belum pasarnya belum terbuka di luar negeri, tapi kalau aku ngamati dari sisi fasetan permata ya, sekarang itu orang Indonesia faset customnya bagus-bagus loh. Jadi Ya, untuk lapin itu lumayan bagus, tapi tetap jadi cincin gitu. iya. Nggak, artinya kan ya kalau kita bilang jewelry ya, itu kan nggak harus cincin gitu. Itu misalnya bisa liontin, bisa anting-anting, bisa apalah gelang segala macam. Cuman ya memang masih berkutat di situ gitu loh. Misalnya kita kan karena sekarang lagi rame giok nabire misalnya yang dipakai sehari-hari dibikin sendok makan atau apalah. Dibikin kalung yang ada ukiran naganya atau macan gitu kan bagus tuh. Jangan, Kayak orang Hong Kong sana. kita harus bikin Gatot kaca, kearifan lokal. Nah, Gatot bikin kaca nih, mukanya Ono Ini gitu Gatot kan. kaca ini Gatot kaca. Nah. Jadi kan ada menarik gitu, orang nggak bosen ngeliatnya mas tiap hari dikasih tempe, terus sekali ya tempenya direbus, dioles saus barbeque, dicampur bistik kan enak bistik kan. Ini Mbak Tempe komen ya. goreng lagi. Tren saat Aku ini, mau ah, aku mau komen tentang ini nih, tentang Jogja ya, tren Jogja ya. Jadi Jogja itu sekarang aku amatin banyak anak-anak muda yang custom jewelry wedding. Jadi jewelry istilahnya wedding jewelry tapi custom, pesen gitu loh. Desainnya custom. Di Jogja itu banyak sekarang anak-anak muda itu. Mereka nggak ngerti tentang berlian. Mereka ngertinya bagaimana menjual barang. Ya.
Dan yang saya amatin tuh mereka packingnya bagus. Jadi kemasannya bagus. Mengemas satu produk tuh bagus. Maksudnya gini, bukan kemas dalam artian cuma boxnya doang ya. Tapi ini cincin, dia kasih kata-katanya itu kan ya. Dikasih keterangan kata-katanya, pakai garansi kepuasan. Misalnya free resize atau free mengganti taburnya 1 kali copot, seperti itu kan. Dan ini yang nggak dilakukan teman-teman yang bukan jualan jewelry. Jadi misalnya aku yang masuk lab udah yang sering banyak amatin ya, mereka kirim paket batu dibungkus rokok, dibuntel-buntel pakai macam-macam itu, pakai Indomie kirim. Betul. Jadul gitu, nggak seperti yang anak-anak jewelry bikin. Ada Mas Jadi Mimin. kalau yang anak jewelry ini dia kardusnya pesan khusus. Jadi customer mendapatkan hasil produknya itu dengan packing yang rapi. Sekarang coba kayak ini, ada jualan online, beli nih dari jualan online, barang dikirim buntel-buntel pakai rokok itu kan, sampai ke tempat kita kok nggak menghargai gitu ya. Tapi kalau dia modal dikit, kardusnya custom bikin, lalu dia kirim ke kita, itu Dulu sempat udah fenomenal Mas Yul, bener. Iya. Nggak bisa ngeliat kardus rokok dikit, langsung dipungut buat packing. Dikumpulin ya, jangan dibuang itu buat packing. Saking ramenya kiriman ya kan, sehari 10-12. Orang belum habisnya rokoknya kita minta bungkusnya, sini bang bungkusnya. Jadi kan dia kurang menghargai kan ya, dia kurang menghargai. Maksudnya kurang menghargai itu kelihatan nggak profesional gitu kan. Aku sih kayak gitu sering lihat, dapat dia kirim jewelry belian, cincin jewelry emas belian, tapi bungkusnya itu ini jangan kelihatan apa nggak tahu ilmu pengpackingan bagaimana ya. Jadi dia kirimnya jadi kita terimanya tuh sedih kan. Ya kalau aku saya juga pernah sih beli bacan dulu harga 1,5 up dikirimnya pakai kotak gudang garam filter, pernah sih. Aku pikir ada rokoknya sebatang dulu kan. Jadi ini kan sekarang eranya jual online gitu kan. Dulu. Masalah ini sekarang sih mah ya tetap. Ya itu dia. Sekarang kan eranya jualan online, ya kan. Jadi Anda harus menjual produk mulai dari mendisplay itu di online, mengirimkannya juga harus profesional. Jadi jangan lagi ini udah motonya kelihatan jaringnya, udah itu sampai barang ke tempat kita udah dibungkus kayak gitu. Jadi orang kan nggak ada ketertarikan untuk beli lagi. Itu yang sederhana sebenarnya. Jadi bagaimana kita memulai lagi dari bawah itu, kita harus merubah habit itu. Kita rubah semua. Aku usul nih. Rokok jangan lagi. Apa kita perlu jualan kardus iglu nih? Mumpung ingat nih. Mumpung ingat, ini kan jual packing kardus. Kita kan sebagian besar anggota sama teman-teman komunitas online ini kan kendalanya adalah pada saat ngirim kita tidak mengaku memberi keterangan yang benar gitu loh. Misalnya isinya batu safir harga 10 juta, kita bilang lah isinya plat kopling atau rantai atau apa segala macam. Itu kan nanti pada saat hilang itu susah proses garansinya gitu loh. Mungkin nggak kita menjalin kerjasama sama ekspedisi misalnya kayak JNE atau JNT atau apalah, kita bikin MOU. Kayaknya nggak perlu kayaknya. Jadi gimana? Nggak perlu kayaknya. Nah, gimana? Gimana nggak perlu kayaknya. Dulu pernah saya tanyain sama orang JNE di atas rumah itu. Dari dulu kalau udah urusan perhiasan yang di atas harga 2 juta itu mereka nggak mau tanggung full, walaupun hilang diganti itu nggak sampai setengahnya, nggak sampai, bisa jadi cuma 500.000 atau 300.000 diganti. Justru itu. Jadi mereka nggak mau naruh resiko kayak gitu, nggak mau dia naruh resiko seperti barang mewah, jam Rolex atau segala macam, karena kalau sudah ada transaksi yang gede, katanya dulu orang JNE ini misalkan di atas 50 juta, dengan lebih baik ketemu, capek sedikit beli tiket pesawat, ini transaksi besar masalahnya gitu. Iya. Ketemu di tempat ya, kayak sistem mafia lah, ada barang ada duit gitu. Tapi kalau cuman
transaksi safir 2 juta 1,5 ya udahlah bilang aja rantai sepeda gitulah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting barang sesuai, ada kesepakatan, terus kitanya nggak kabur kalau diminta pertanggungjawaban, gitu aja selesai. Itu juga terjadi di packing yang custom jewelry wedding tadi, Mas Ano. Mereka kan juga menerima orderan cincin kawin sepasang, nilainya mungkin sampai 20 jutaan. Banyak, Packing Mas. rapi, bagus, tapi juga nggak pernah pakai bahasanya jewelry, itu nggak pernah. Karena memang belum ada garansi. Bukan hanya di jewelry aja, Mas, ya. Di kacamata atau di barang-barang yang langka lain seperti korek jipu atau kacamata yang mahal harga sampai 5 juta, 10 juta, atau dompet yang 10 juta, 20 juta. Banyak, Mas, mereka. Iya. Pengiriman barang mewah kayak gitu. Iya. Kan itu kan nggak termasuk dalam regulasi mereka, kan kebijakan mereka gitu kan. Iya. Mereka anggap itu dompet harga biasa 150.000, karena kalau udah dibilang harga dompet berapa nih katanya 10 juta itu nanti kena cas apa namanya tuh Barang mahal. Nah, dan kalau hilang pun nggak akan diganti 10 juta. Walaupun diganti 10 juta berarti kan ada satu pihak yang rugi. Jadi memang saya kira, Si yang yang si pedagang atau si penjual yang rugi kan gitu. Tetap nggak bisa diganti dengan barang ada, dompet ada, dan uang ada, nggak bisa. Tetap salah satu yang diganti. Yang mau nggak mau kalau misalkan diganti uang 10 juta berarti kan kita bayar duit 10 juta itu. Tapi kan dompet kita tetap hilang. iya. Kan gitu. Kalau itu nggak ada Jadi solusi. sebenarnya nggak ada win-win solusi, nggak ada. Kayak gitu nggak ada. Udah sering saya tanyain kayak gitu. Karena yang beberapa kali memang barang saya yang dikirim di Jakarta aja, area Jakarta ya hilang juga pernah ada. Itu yang saya pikir nggak mungkin. Yang walaupun cuma saya antar dalam waktu sejam sebenarnya bisa gitu. Malah Hilang gitu. barang gope ditulis 2 juta gitu ya, Tom ya. Makanya Iya mau nggak mau kita kayak gitu, tapi kan kita nggak mungkin. Kita kan seller yang trusted, amanah, dan jujur terpercaya, Pak. Nggak mungkin, Pak. Bilang barang gope dari 2 juta ya, kecuali kepepet, Pak. Jadi yang paling bisa ini sekarang kita minta orang-orang Batu tuh berubah habit, mengirim masukin ke kotak rokok itu aja. Habitnya dirubah, jangan seperti itu. Iya, cuman kadang saran dari mereka kalau bisa dibikin kotak packing itu lebih besar aja, jadi barang itu nggak gampang terselip gitu. Itu aja. Betul. Bikin ya dalam cukup lah genggaman dan gampang terlihat gitu. Itu aja sih saran mereka dulu. Makanya saya kalau kirim-kirim barang kan untuk membesar itu kan selain saya pakai kerdus, saya bubble plastik biar tebal. Jadi katanya padahal ya cuman satu batu lustun doang, tapi bubble-nya hampir 2 meter saya lilit. Kan Mori. Ya itulah. Oke, ke depan Iglo mau bikin apa ini? Katanya ada donatur, siapa nih? Kardus. Itu menarik tuh. Nanti coba aku cari linknya itu yang bikin kotak jewelry. Kita kasih emboss aja logo Iglo ya kan. Langsung bisnis. Yes. Enggak kan ini demi kemajuan bersama. Jadi gini, saran nih nanti ini kan sekarang yang ngelihat nih live udah ada sekitar 200.000 orang nih ya kan. Ya kita saling dukung. Kalau ada acara kontes di mana ada situ namanya Iglo, ada kontes undangan apa, kita share acara mereka di page Iglo, kita bantu majuin bersama. Jadi dibuanglah namanya egois, main saling ini lo gua, ini lo gua, ini lo gua, buang. Kalau mau maju sama-sama ya kita gandengan tangan, kita maju sama-sama. Jangan main tarik, lu maju, gua mundur, lu mundur. Jangan. Bakal formasi bakal berantakan, bakal ngombak gini nih. Kalau mau maju semua begini. Ya, cakep, setuju. Cakep. Nah ini teman-teman yang nonton kalau mau daftar jadi anggota Iglo nih sama Pak Tommy nih, dia yang bagian daftaran. Nanti langsung di japri aja Pak Tommy. Pendaftaran nggak ada batas waktu, tiap hari dibuka. 24 jam. Enggak. Janganlah, gila emang gua nggak tidur apa? 25 jam sehari dibuka. 365 hari nggak pernah ditutup. Nggak ada gelombang 1, gelombang 2, nggak ada. Yang mau daftar silakan dibuka terus. Sampai Iglo mampus, pokoknya dibuka terus. Sampai jadi partai. Gue udah tahu nih siapa yang mau ketua nih.
Gua sekjen supir aja lah. Jadi Oke. Jadi gitu ke depannya Kemarin- Bro. Mau gimana nih Pak Moderator? aku cerita sedikit ya, yang termasuk apa untuk supaya ke depan itu, tadi Pak Yulian bilang dari sisi packaging ya. Tadi sebelumnya juga udah disinggung masalah presentasi foto, kita juga udah bikin lomba foto. Jadi waktu itu sekitar mungkin 4-5 tahun lalu tuh aku sama Pak Nugroho tuh mau bikin semacam apa ya, pelatihan untuk presentasi foto itu. Aku disuruh dikursusin untuk teknik foto itu. Sebenarnya kan aku kuliah juga udah dapat materi itu, tapi disuruh ikut lagi sama Pak Nugroho, dibayarin, ya udah aku ikut. Itu sayangnya nggak terrealisasi sampai sekarang. Nggak tahu Pak Nugroho gimana itu, mungkin dia ogah-ogahan kali. Nah, mungkin ke depan Iglo bisa bikin itu juga Pak Yul. Jadi kita untuk orang-orang yang awam ya. Kalau teman-teman yang udah biasa online, aku rasa sih mereka udah terbiasa, udah mengerti cara angle ngambil foto. Karena beda sih cara ngambil angle, misalnya kayak Calcedoni sama Safir itu beda Pak. Tetap beda, nggak bisa. Kalau mungkin lebih banyak Calcedoni itu angle yang bisa jadi bagus, kalau Safir itu nggak semua angle jadi bagus. Nah itu apa itu Jabarjut, apa tuh? Hah? Itu Yang badut. Ini Karnelian Birma itu. Ruby Lombok. Ini namanya Ruby Lombok. Oh iya. Nah gitu Pak Yul. Mungkin ke depan kita bisa apa ya? Ya supaya itulah. Misalnya kita kasih pelatihan apa supaya teman-teman ini kita mengupgrade, supaya yang tadi Pak Yul bilang, kita supaya menghargai konsumen, itu salah satunya. Tapi kalau masalah foto ya, ini kemarin aku habis menang lelang, memang banyak juga gitu loh. Aku nggak bilang yang kemarin aku menang lelang itu nakal ya. Keterbatasan foto kamera satu sama yang lain itu kan beda gitu loh. Jadi mungkin di kamera yang ini bisa jadi bagus banget. Begitu kita terima barangnya nggak sebagus itu. Itu kan bisa karena faktor kamera, bisa karena nakal gitu loh. Nah ini memang hal yang bisa kita juga bisa kita garap untuk ke depan teman-teman bisa dapat pengetahuan lebih lah. Kalau dari foto sih mungkin gitu. Kalau dari Papi sarannya gimana nih untuk ke depan kita? Untuk ke depan hampir sama ya kayak Tommy bilang apa tadi. Sebenarnya pameran kontes itulah poinnya sebenarnya. Kalau kita mau naikin dunia perbatuan, selain itu ya untuk edukasi aku rasa dalam tanda kutip ya belum begitu menarik buat orang banyak mungkin ya edukasi. Nah, kalau edukasinya ada bagaimana meningkatkan pendapatan dari jualan batu sampai 10%, mungkin banyak, atau 10 kali lipat, mungkin banyak pesertanya mungkin ya. 4C itu Pak. 4C itu Pak. 4C bener. Tuan. Jadi kalau untuk edukasi yang udah pengalaman aku sih ya agak-agak kurang menarik. Kalau mungkin harus dikemas dengan cara yang lain, agak kurang menarik karena pikiran orang saat ini, ditambah lagi kondisi saat ini kan ya yang ada dalam pikiran hanya cuan aja saat ini, dan itu umum lumrah ya. Tapi kalau ikut pendidikan ini tentang apalagi kalau kayak mikrologis yang kayak gitu-gitu tuh pusing. Terlalu ribet ya. Terlalu ribet. Karena apa? Mereka pasti mikir, aduh bayar lagi kayak gitu. Dengan buat beli rokok nih gitu. Fotonya bisa dipakai otaknya. Ya. Jadi ya memang harus yang menarik buat orang-orang. Kalaupun itu bentuk pendidikan, edukasi, harus dikemas secuan mungkin gitu dalam pikiran orang. Ini teman-teman yang nonton, kalau ada yang mau nanya, ketik aja nih. Mau tanya ke siapa? Pak Yulian, Pak Tommy, apa Pak Koma? Nanti diketik aja sebelum kita penutupan nih. Pak Tommy tadi apa sarannya Pak Tommy apa nih buat kita ke depan supaya lebih baik lagi?
Ya tetap saya bilang ya tadi itu kita nggak usah sikut-sikutan lagi. Kita kan udah ngerasain yang namanya sikut-sikutan kemarin tuh, ya kan? Sekarang kita maju sama-sama aja lagi udah saling dukung. Mau ya akik ya kita dukung, permata ya kita dukung, batu sintetis ya kita dukung. Pokoknya kan ada prinsip orang bilang kayak gini, enggak? Kalau gua suka ya gua beli kan gitu. Duit gua, ya kan? Bukan duit lu kok. Mau sintetis mau natural sejauh itu gue beli ya gue suka ya gue beli kan begitu. Ya teman-teman tahulah dalam artian tanda kutip mana yang batu natural atau segala macam tahulah pasti kan, tapi mereka tetap beli kan kalau mereka tahu karena mereka suka gitu dan mereka ada uangnya, ya udah biarin mereka beli. Jangan ada istilah gitu. Terus yang kedua ya. nggak ada. Terus yang kedua juga ya kalau dia ada kontes, kalau saya masih diundang dan dipercaya sebagai juri terpepek di dunia, ya saya siap jadi jembatan Iglo dengan teman-teman lainnya gitu. Yang penting tetap dengan pakai dong. Dan itu saya bawa kemana-mana. Pakai dong. Ada donatur kah? Itu nanti saya bikin kaosnya. Bikin seragam juri Iglo dong. Iya, ada donatur kahnya itu jangan lupa yo, jadi slogan saya itu nanti setiap event dan kontes. Nah, Pak Yul, saya rasa gimana, itu Pak? cukup lah. Pendapatnya Pak Yul supaya ke depan lebih bagus. Iya, saya kira gitu tadi. Kan ini eranya era online ya. Jadi kita semuanya harus aware terhadap online itu. Kita amati produk lain aja deh. Produk lain yang bukan batu ya selalu mereka datang paketnya rapi, isinya sesuai dengan spek gitu kan. Unboxingnya ada. Ya seperti itu. Jadi sekarang etikanya kayak gitu deh kan ya. Jadi itu udah standar. Nggak ada lagi orang, jangan lagi tuh packing pakai bungkus rokok, itu nggak profesional. Jangan lagi tidak sesuai dengan spek, warnanya hijau apa dibilang hijau gini, ada sompelnya harus bilang ada ininya, itu harus begitu. Karena kita sekarang nggak seperti dulu memilih-milih barang langsung, karena kan kita memilih barang berdasarkan keterangan penjual. Nah itu kan kita juga harus begitu, attitude-nya harus seperti itu. Jadi kalau mau maju untuk ke depan harus ikut aturan itu. Menurut saya seperti itu. Oke. Ini tadi kita udah cerita mulai dari batu zaman dulu, terus kondisi saat ini sama ke depan harapannya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depan lebih bagus kan ya. Karena kan kita semua nih terlibat langsung perdagangan batu gitu ya. Kalau Pak Yulian mungkin nggak berdagang batu, tapi kan ya berkaitan langsung gitu loh, karena orang kan jual batu sekarang butuh lab. Nah semoga lebih baik. Kok seneng mencet-mencet ini ya, muncul lope-lope gitu. Nggak tahu tuh siapa sih. Oke, aku rasa cukup gitu dulu ya teman-teman ya. Mungkin besok kita bisa bahas topik yang lain. Selamat puasa besok sampai terakhir, semoga lancar, jaga kesehatan. Ya. Ketemu lagi di lain waktu ya teman-teman yang udah nonton juga, makasih banyak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.